Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Tanah jarang, dua kata yang terdengar asing bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Namun sesungguhnya merupakan senjata paling diam-diam yang kini digunakan oleh Partai Komunis China (PKC) untuk menekan dunia. Di balik perkembangan teknologi, dari smartphone, mobil listrik, radar militer, sampai satelit, tersembunyi elemen tak tergantikan yang disebut rare earth atau tanah jarang. Dan saat ini, lebih dari 90% pasokan globalnya dikendalikan oleh satu tangan, PKC. Di saat dunia sibuk bicara soal konflik bersenjata dan perang terbuka, PKC diam-diam mempersiapkan senjata lain, lebih mematikan, lebih licik, dan lebih efektif. Dominasi atas rantai pasokan mineral penting. Beberapa minggu terakhir, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mengeluhkan keterlambatan, bahkan penolakan ekspor magnet tanah jarang dari China. Janji pelonggaran hanya menjadi basa-basi diplomatik. Di balik layar, PKC menjalankan taktik tekanan ekonomi tingkat tinggi. Para produsen harus membayar mahal untuk angkutan udara agar pabrik tetap berjalan. Proyek ditunda, biaya membengkak, dan negara-negara barat mulai menyadari satu hal penting. Mereka terlalu bergantung pada musuh yang sewaktu-waktu bisa menekan tombol stop dan melumpuhkan industri mereka. Penundaan ini bukan karena kerusakan teknis atau hambatan cuaca. Ini adalah strategi, sebuah senjata yang digunakan tanpa peluru, sebuah cengkraman yang tidak berbunyi tapi menyesakkan. China tidak hanya menahan magnet jadi, bahan baku untuk membuatnya pun disumbat alurnya. Ini adalah bentuk pemerasan terselubung yang disamarkan dalam birokrasi. Mereka mengklaim hanya ingin menjauhkan bahan ini dari tangan militer. Padahal semua tahu, China sendiri adalah negara dengan ambisi militer yang agresif. Mereka membangun kapal induk, pesawat tempur siluman, hingga rudal hipersonik. Ironis, saat mereka menyebut negara lain berbahaya, justru merekalah sumber bahaya terbesar. Wall Street Journal mengungkap bahwa China bahkan memaksa perusahaan menyerahkan daftar insinyur dan para pakar teknologinya sebelum mendapat izin ekspor. Tujuannya jelas, kontrol. Mereka ingin tahu siapa yang punya potensi membebaskan diri dari cengkraman Beijing, dan sejak dini menekan agar tak ada celah kabur dari rantai pasukan mereka. Apa artinya ini? Artinya bukan hanya barangnya yang dikuasai, tetapi juga ilmunya, prosesnya, dan akses terhadapnya. Ini bukan sekedar dominasi ekonomi, ini adalah dominasi pengetahuan dan teknologi. Dunia dibuat tergantung, dan saat ketergantungan sudah mutlak, maka penguasaan menjadi sempurna. Inilah wajah kolonialisme modern ala komunis, memakai ekonomi sebagai senjata penjajahan. Namun, dunia tak tinggal diam. Amerika mulai membangun kembali kilang-kilang penyulingan mineralnya di Oklahoma. Uni Eropa mulai membuat cadangan tanah jarang dan menargetkan pengurangan ketergantungan pada China hingga di bawah 60% pada tahun 2030. Jepang sudah belajar sejak 2010 dan memiliki cadangannya sendiri. Korea Selatan menyiapkan pasokan darurat untuk 100 hari. Australia bahkan membangun rantai pasokan sendiri. Dunia akhirnya sadar, bergantung pada komunisme adalah bom waktu. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini kaya akan sumber daya alam termasuk tanah jarang. Namun belum dimanfaatkan secara strategis. Kita masih mengekspor bahan mentah, tergantung pada mitra asing terutama China, dan belum mandiri dalam teknologi. Jika terus begini, kita akan terjebak dalam ketergantungan yang mengancam kedaulatan. Penjajahan hari ini tidak datang dengan senjata, tapi dengan kontrak dan kendali pasokan. PKC memahami bahwa siapa yang menguasai tanah jarang, menguasai masa depan. Mereka ingin mendominasi penuh, menggunakan jalur pendidikan, ekonomi, hingga proyek global seperti Belt and Road. Tanah jarang hanyalah satu dari sekian banyak alat tekanan mereka.
AI, chips, hingga obat-obatan bisa menyusul. Apakah Indonesia justru didominasi? Apakah Indonesia sudah tergantung? Bekerja sama dengan PKC sama saja bekerja dengan penjajah yang pada akhirnya bisa merugikan bangsa dan negara. Salam patriot untuk Indonesia berdaulat.